siapa yang bilang Bang Husen? Anda tadi. Loh, Anda siapa? Anda siapa? Saya juga siapa? Enggak dong. Ya itu ngapain? Kalau emang nggak ngapain? Itu dua hal yang berbeda. Ini kita ngomonginnya arah. Kita ngomonginnya arah. Ya, belum sih, Mbah. Belum dari mana sih? Orang udah selesai. Ntar, mikir dulu bentar ya. Oh, udah mulai pada bikin gimmick lo ya. Udah pada mulai bikin gimmick lo ya. Bener-bener lo ya. Kalian ternyata berenam dendaman ya. Gua nyerang atu-atu, kalian berenam langsung nyerang. Kurang ajar mana. Kalau pantun kan harusnya 4. Dia cuma 3. Mau Isa. Enggak Isa besok Warbun. Bukan. Udah lewat. Oh, futsal. Iya, futsal Jumat. Oh, sparring, Pak ya? Iya. Ini siapa sih? Sparring. Lu dari tadi gue perhatiin kalau nggak nangis marah, Gitu aja. Enggak, gue bingung. Ini jangan-jangan anaknya Pak Jarwo nih. Anak tiri. Anak tiri. Anak tanan lu. Kanan. Iya. Sorry. Tadi gue Mbah tiba-tiba keceplosan nama Jarwo. Nah, sama persis. Ini dengan klien yang tadi telepon. Dia bilang dia mau datang ke sini, mau konsultasi. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya. Panjang umur, panjang leher. Wah, makasih. Ini pasti berangkat muda sampai sini tua nih. Perjalanan jauh. Jalan kaki. Ya, kan Mbak nggak tahu. Ini kan di daerah perbukitan. Oh. Bukit Sentul ini. Bukan Sentul mah komplek dong. Iya, ada arena Bang. bermain. Ini ada apa nih? Ada saya, Bah. Iya, tahu. Ya tahu, Mbak juga tahu. Ada Anda, ada Mbak, ada semua di sini. Maksudnya Ini restoran Padang tutup. emang begitu. Ini seragam mereka. Oh, Iya. seragam. Iya. Seragam. Kok penonton pakai seragam sih, Mbak? Loh, emang begitu biar terlihat beda dengan swag. Itu aja. Karena penontonnya sama. Mohon maaf, Anda kesini mau konsultasi apa mau jemput anak Anda? Mau konsul, Mbak. Oh, keren. Wah, biasa aja kali. Udah dipuji nih orang. Orang mau terima kasih. Ya, konsultasi masa keren. Ya bagus dong, berarti datang bagus. datang ke tempat yang tepat. Oh, gitu Ke ya. Mbah, gitu. Mbak Husen ya? Mbah Hasan. Iya, Mbak Hasan. Nah, ya udah, Anda salah tadi Mbah Husen. Loh, siapa yang bilang Bang Husen? Anda tadi. Loh, Anda siapa? Anda siapa? Saya juga siapa? Itu salah satu keluhan saya, Mbak. Maksudnya? Suka lupa. Lupa nama. Lupa ingatan, Mbak. Mungkin karena faktor umur. Enggak juga doh, jangan dulu sembarangan lo. Gue sikut ganteng nih. Maaf, Mbak. Belum pernah. Ntar pulang tau-tau. Jangan dong, Mbak. Yang udah-udah gitu kemarin. Ada pasien kurang ajar. Iya, Mbak. Dia pulang langsung. Mbahnya. Salah mantra. Berbalik ke diri sendiri. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan Pak Jarwo. Tak dulu. Setahu saya ya, yang namanya paranormal ataupun apa-apalah masalah mistis, itu lampunya, itu lampu kristal. Ini kenapa tempat minuman air ayam negeri? Ini nggak tahu. Sejarahnya pasti ada dong. Pasti.
Ini kalau dihubung-hubungkan dengan sejarah sebenarnya simple. Kenapa sampai ada di sini? Cuma satu alasannya. Apa itu, Mbah? Belum ada budget. Kalau ada budget saya beli yang kristal, Pak Jarwo. Ini belum ada, saya gunakan dulu punya tetangga saya. Yang penting nyala bisa melihat apa yang terjadi dengan masa depan atau masa lalu klien. Kasihan ayamnya dong, nggak minum-minum dong. Ini kan tempat minum ayam anak negeri. Ya kan banyak nggak cuma satu dong. Biasanya di peternakan banyak. Kan Ya. bisa numpang di tempat temennya. Ya dia malu dong numpang-numpang. Masih ada kasus tempat. Lah malu. Ayam mana ada malunya? Dia juga suka buang kotoran sembarangan, habis itu diinjek-injek sama dia, nggak ada malu-malunya. Lah Mbak ini nggak paham bagaimana karakter ayam. Ya nggak ada, ayam binatang mana ada karakter, so Lo tahu. bisa aja kan makhluk hidup juga. Betul dia. makhluk hidup, tapi kan dia nggak dikasih akal pikiran. Lo nggak bisa juga akal pikiran doang, tapi kan lo perasa juga dia. Betul, tapi kan emang Anda ngerti tentang perasaan ayam? Enggak dong. Ya terus ngapain? Kalau emang nggak ngapain? Muter-muter doang, Anda nggak ngerti perasaan ayam. Buat apa juga? Ya Mbak jangan emosi dong. Iya baru saya ngerasain ini sebenarnya orang kayak begini nih. Ah. Klien doang di sini. Iya, mohon maaf saya Mbah kebawa emosi. Nggak ada foto saya di situ. Spiderman kan saya, Mbak. Spiderman, Makibau. Apa itu? Cari di Google, Makibau. Makibau. Ya, cari ntar. Itu superhero dari Jepang. Keren. Ganteng. Tuh. Hidupnya mancung. Mancung. Bibirnya tipis. Oh, suka naik kuda. Oh, Iya. superhero naik kuda. Yoi. Ntar gue cari. Cari. Mantap, Makibau. Superhero. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kita nggak usah ngebahas masalah Makibau. Iya, kecuali kita mau bahas. Ketawa aja. Makibau tuh saudara tirinya Mak Erot, bukan? Bukan. Nggak ada hubungan, jauh. Mentang-mentang depan-depannya Mak bukan berarti berhubungan dong. Nggak bisa. Beda ya? Beda. Martabak, Makibau, nggak ada hubungan juga. Depannya sama-sama Mak gitu. Iya, iya. Gini, Mbah. Ini baru nih. Gulanya naik kayaknya. Ini saya ada stopwatch loh. Kebuang waktu. Jangan diliatin. Hah? Dia ketawa. Pakai stopwatch ini. Ayo, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Kayak orang lomba lari aja pakai stopwatch. Iya, biar bisa kejaga waktunya. Iya, Mbah. Kalau ada yang Gini. ditanyakan monggo. Ini nih, lupa lagi. Tadi ya. Keluhan saya. Aduh ya Allah. Gini, Mbak. Oh iya, inget, Mbak. Ini baru. Saya itu suka dikeluhkan sama anak-anak saya. Soalnya saya suka buang angin sembarangan. Ya. Nah, kalau udah buang angin, pantasnya buangnya tuh kemana, Mbak? Apakah misalnya pengen buang air tuh saya misalnya ada orang lewat saya buang di depan mukanya atau lari dulu ke pekarangan buang. Ini kita ngomongin ngebahasnya masalah buang angin ya? Iya, Mbak. Nah, gini aja, sesimpel gini menurut Mbak ya. Jadi menurut Mbak, yang buang angin itu istilah untuk istilah kedokterannya kentut. Nah, Istilah kedokteran nggak pernah dengar. enggak, anggaplah itu istilahnya adalah istilah simpelnya kentut. Iya, Mbak. Kentut itu buang enggak belum. Gua lagi ngumpulin. Gua lagi ngumpulin dulu. Ya karena kan nggak semua angin bisa masuk. Makanya gua udah kekumpul anginnya baru dikeluarin. Tapi kalau berdasarkan posisi matahari kecil, Matahari kecil itu, maksudnya matahari buka cabang gitu. bukan matahari buka cabang. Ini saya pakai kata hiasan. Ini kan yang berhubungan dengan kentut. Ada matahari kecil di bagian tubuh kita. Paham dong?
Bol, tahu bol. Jangan. Bol tahu. Iya. Itu kan seperti matahari bentuknya kan. Bol itu kalau nggak salah dalam bahasa definisinya di buku kedokteran tempat buang tai juga di situ kan. Iya. Betul. Lewat di situ ya. Betul. Itu Anda kasar namanya bukan bahasa kedokteran. Anus. Ini teman saya pernah kejadian. Setiap buang air itu tainya kebelah dua. Lah kok bisa? Bingung. Dia bawa ke tempat orang pintar. Suruh nungging, dicolek doang pantat, beng. Besok berak utuh. Enggak, kebelah dua lagi. Lah kok bisa? Pas ditanya, oh ternyata Mbah. Itu bulu bolnya malang. Coba digini dong. Coba digini doang. Oh iya kan kadang-kadang emang iya. Tajam juga tuh bulu ya. Mbak juga baru tahu ternyata tajam juga bisa ngebelah tai loh. Iya loh. Aduh ya Allah. Tapi menurut Mbak ya balik lagi. Ini kita nggak usah ngebahas masalah belah-belahan tai itu ya. Karena menurut Mbak ini kita kembali ke masalah buang angin. Nah buang angin posisi pantat biasanya menghadap ke bawah. Jadi biasanya angin kalau mau dibuang Selatan ya ngadepnya. Enggak ada ke selatan. Masa kita mau kentut harus begini-gini dulu? Enggak dong. Kan utara di atas, selatan di bawah. Enggak itu kalau secara Mata angin kan. Iya tahu mata angin. Mata angin tahu begini, tapi itu kan biasanya dalam bentukan gambar. Kalau kita ngelihat gambarnya juga begini kan posisinya begini dong. Oh iya. Ya utara ke sana, selatan ke sana, barat ke sana, timur ke sana, misalkan kayak begitu. Nah, ini kita nggak usah ngomongin itu tuh. Pokoknya menghadap ke bawah angin. Nah, angin kan akan menempati ruangan-ruangan terbuka. Jadi ketika kita kentut, begitu keluar dari matahari. Menghadap siapa? Maksudnya kan kalau misalnya orang bertamu, ngadap tuan rumah. Orang mau ngelamar kerjaan, ngadep misalnya manajer personal dia. Itu beda, itu dua hal yang berbeda. Ini kita ngomonginnya arah. Kita ngomonginnya arah. Bukan masalah kita menghadap orang. Hadap itu arah. Kita yang lagi kita bahas nih menghadap. Adab akhlak maksudnya. Adab itu pakai B. Adab. Setahu saya adab itu mesin pompa air. Nah, itu yang gua kagak paham tuh. Oh itu dop. Jauh dong. Jauh. Pokoknya menghadap. Ya posisi pantatnya kemana? Kalau ke bawah, ya udah anginnya akan ke bawah dulu. Setelah itu baru nyebar. Gitu. Jadi kalau mau ditanya buang angin, Yang nyebarin itu siapa? Ya karena misalnya ada kelurahan, misalnya ada mau penyemprotan. ya nggak ada orang yang nyebarin. Ada dong. Lah itu kan udara bentuknya angin, dia akan nyebar sendiri. Loh, nggak bisa dong. Lah ya bisa. Kentut lu masa mandiri sendiri? Lah ya Ada memang yang mandiri, kentut mandiri dong, Pak. Harus ada kerjasama. Kerjasama sama siapa? Kan menyebarkan baunya itu loh, Mbak. Lah ya bukan masalah gitu. Angin, kentut itu dia nggak ada kerjasama sama siapapun. Lah saya capek sendiri dong. Lah ya urusan dia. Anda nggak usah pusing mikirin dia dong. Lah saya kan udah ngeluarin kentut. Nah ya udah. Saya juga yang nyebarin. Capek saya, Mbak. Anda nggak usah nyebarin, dia akan nyebar sendiri. Loh, kita harus kerjasama dong. Melibatkan masyarakat. Supaya masyarakat itu juga ada pemasukan, ada pekerjaan. Iya, tapi itu kalau kita berhubungan dengan misalkan jasa. Menyebarkan sesuatu, undangan, pemberitahuan, biasanya ada hansip misalkan di kampung. Sip, sebarin undangan, sip, sebarin informasi. Nah, itu beda. Ini kan angin, Pak Jarwo. Jadi diperlukan juga hansip-hansip juga nyebarin kentut kita gitu. Enggak, ini yang contoh yang tadi, enggak ada hubungannya sama angin. Enggak ada hubungannya sama angin. Enggak, saya dengan ketulusan hati dan keluguan saya untuk bertanya gitu, Mbak. Nah, itu tadi Mbak jawab, enggak ada hubungannya sama penyebaran apapun karena dia angin, dia akan menyebar sendiri. Memenuhi ruangan-ruangan yang kosong. Berarti kita butuh tukang tambal ban. Buat apa lagi? Lah soal angin yang nyebarin. Tadi kan perlu pemasukan dan pengeluaran angin. Nah tambal ban kalau nggak dilibatkan nanti dia marah. Kenapa harus ngelibatin tukang tambal angin? Gak ada hubungannya. Ini lama-lama gue doain lo gak kentut-kentut lo ya. Hah? Bahaya lo. Orang tinggal kentut. Nih Pak Jarwo, kalau orang udah kentut keluar, udah ikhlasin. Jangan ikut campur masalah dia. Ikhlasin. Karena itu udah menjadi milik
umum. Ya tapi kan orangnya kasihan kebauan, Mbah. Kok diikhlasin? Kalau dia ikhlas, kalau kita enggak gimana? Ya kitanya Nah ikhlas. dianya enggak ikhlas bagaimana? Ya urusan dia. Kenapa dia nyium? Lah kok urusan dia? Dia emang mau punya hidung ya, penciuman itu kan lewat Ya makanya besok-besok kalau kentut jangan di dekat orang. Supaya tidak terhirup. Makanya kan kalau ngomongin masalah kebiasaan, ada orang yang biasa kentut di depan orang sengaja buat bercanda Iya. biar terhirup. Ada juga yang lari dulu menjauh supaya tidak terhirup, tidak mengganggu. Saya pernah itu lari jauh, nggak jadi kentut. Kena kejauhan. Jakarta sampai Bogor saya lari. Habis di jalan. Tapi kan kalau kita nggak jadi kentut penyakit lagi, Mbak. Nah itu Anda tahu, makanya begitu udah keluar ikhlaskan. Orang sakit mau kentut aja luar biasa, bayar mahal. Kadang-kadang suka sampai berobat, rawat inap segala macam. Cuma gara-gara kentut. Dan ini cuma gara-gara kentut kita berdua bisa berantem nih. Orang masalahnya udah jelas, jawabannya udah jelas. Angin keluar, udah selesai. Ikhlasin. Ikhlas ya syaratnya. Apa yang kita keluarkan, ikhlaskan. Siapa tahu nanti kita akan diberi lebih. Lah kan. Tadi dulu main amin aja lu. Ini kentut nih kita keluarin dengan ikhlas. Ikhlas. Nah, ntar kentutnya balik lagi, masuk lagi gimana? Loh, Anda nggak dengar apa kata saya? Ketika kita mengeluarkan sesuatu, ikhlaskan. Siapa tahu kita diberi yang lebih baik. Jadi ketika kita ngeluarin kentut, kita bakalan dapet tai. Itu dia, Pak. Nah, puas Anda? Puas? Paham? Ya, belum sih, Mbah. Ah, belum dari mana sih? Gimana ceritanya? Orang udah selesai. Cuma gara-gara kentut Lah tuh. kita tadi Mbak katanya kita ikhlasin. Nah, ya Kita udah. akan mendapatkan sesuatu. Nah, kalau dapat tai kita kata penuh tai dong kita. Ya enggak, Jadi itu kan nyebar lagi cuma baunya. perumpamaan. Loh, soal ini nggak bisa diperumpamaan, Mbak. Ini soal keluhan hidup mati saya. Tadi Mbak bilang kalau kentut saya nggak keluar-keluar, saya bisa sakit. Bisa keluar duit puluhan juta. Ya, betul. Nah, iya. Nah ya udah ketika kentutnya udah keluar, udah biarkan, ikhlaskan. Sama seperti ketika Anda punya anak, tiba-tiba anak Anda memutuskan untuk kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri, ikhlaskan. Loh. Sama seperti kentut. Anak siapa yang kuliah? Anak saya kuliah di Jakarta, ngapain dia pergi ke luar kota? Kan misalkan, saya ngomongin misalkan, ujung terong saya kasih tahu. Lama-lama nih orang ngeselin ya. Lama-lama nih orang ngeselin ya. Ini kan saya ngomong misalkan. Saya nggak ada kata misalkan. Bukan berarti anak Yang Anda nggak begitu. saya tahu, misalkan saya nggak ngerti, Mbak. Kalau mie rebus, mie goreng, itu ngerti. Misalkan itu makanan apa? Saya nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Misalkan itu kata yang mengandung arti contoh. Lah, Bagaikan, seandainya, misalkan, kalau itu. lah itu peribahasa dong jatuhnya. Kalau peribahasa beda lagi dong. Lah beda seperti apa? Kalau peribahasa tuh kayak misalkan berenang-renang ke tepian, berenang-renang ke tepian, salah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ketemu lu dulu, habis itu sakit kemudian. Kalau pasiennya seperti Anda akan terjadi seperti itu. Itu namanya peribahasa. Bagai air di daun talas. Nah, itu peribahasa. Hal kalimat yang mengungkapkan sesuatu dengan metode seperti satir itu. Ya kepaham Bang, ngelong waktu mulu nih. Mbak ngejar waktu. Iya, Ya. Bang. Ada lagi ya pertanyaannya? Enggak, ini tadi soal kentut tadi belum tuntas sebenarnya, Bang. Ini kan sebab orang membuat menjadi kentut itu kan macam-macam. Bisa dia kebanyakan makan, dia juga bisa juga masuk angin. Iya. Atau juga dia juga memang belum buang-buang air gitu Iya, kan. betul. Nah, itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa memanage kentut kita gitu loh, Mbak. Loh, perlu itu. Kalau enggak kita akan membuang sembarangan, harus kita kontrol, kita kelola dengan baik. Loh, yang air aja bisa ada pengelola kayak PAM, ada yang ngelola air. Nah, kentut juga harus ada. Perlu manajemen, Mbak. Gimana ya, Mbak ya? Gak usah kesini, mendingan Anda ngumpulin teman-teman Anda, ajak ngobrol. Yuk kita urusin kentut, mau gak teman-teman Anda? Saya pernah coba. Nah terus? Nah, mereka nggak mau. Nah iyalah, orang punya kehidupan ngapain ngurusin kentut? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, berarti dia doang yang mau.
Ya nggak perlu secara profesional kita kelola gitu loh, Mbak. Ya buat apa kentut? Ini gara-gara kentut ya, Mbak ya. Gara-gara kentut apa fungsinya kentut? Kita bisa yang namanya unjuk rasa secara sosial gara-gara kentut. Orang bisa belum nggak percaya. Lo bisa jadi loh. Bang, kamera saya tutupin masing-masing, hajar aja bang. Buka dulu dong. Anda jangan kurang ajar ya. Main nutup kamera. Gua aja, lu yang ngajar. Ada jangan sembarangan. Nah. Apa? Mau keluar kentut dari mulut? Emang mulut saya bol. Gak selesai. Udah deh. Mendingan sekarang Pak Jarwo bantu saya jawab pertanyaan dari Mbak Kekok nih. Dari tadi kesel aja. DJAP Channel nih, Mbak saya mau nanya, Superman kan sempaknya di luar. Nah, kira-kira dia pakai sempak lagi gak di dalam? Nah, menurut Anda pakai sempak lagi gak di dalam? Gerak. Saya pernah satu SMA sama si Superman itu. Keren. Iya, sampai SMA. Sampai SMA. Dan Superman itu pernah juga kentut sembarangan, Mbak. Balik lagi. Kentut udah selesai. Iya, Mbak. Iya. Dia sempaknya emang di luar aja, di dalam dia nggak pakai sempak lagi, Mbak. Tuh, ini yang temen SMA-nya Superman tahu. Kenapa tahu? Karena pas Superman kencing, ini suka ngintipin nih. Ya namanya Superman, makanya itu kan Superman adalah superhero yang bisa dibilang kadang-kadang salah kaprah. Celana dalam pakainya di luar. Apakah begitu dia pakai celana dalam di luar terus dalamnya biar lebih nyaman dia pakai boxer? Enggak dong. Pasti ya udah, cuma masalah dia buru-buru aja. Lihat dong film Superman. Dia ganti baju tiba-tiba di mana? Ketika ada yang teriak minta tolong. Dia dengar masuk ke kotak telepon umum tiba-tiba berubah. Ya namanya gak buru-buru kan? Cepet banget kan? Ya wajar celana dalamnya di luar. Wajar gitu. Dan itu sebenarnya pada saat itu sayapnya itu orang lihatnya sayap. Padahal pas waktu dia muter seret dia itu lagi cukur. Buru-buru. Lagi di sini, lagi dicukur, kena angin set berbalik ke belakang. Orang lihatnya sayap, padahal dia lagi cukur biar rapi. Ketemu penjahat juga rapi, ketemu Lois Lane dia rapi. Padahal Superman tuh pesen paha sebenarnya dikasih sayap. Sayapnya bukan makanan dong Pak Jarwo. Sayap nih, sayap di sini ya. Oh, kain. Sakain, ngerti gak? Softtek. Kesel gue lama-lama. Pertanyaan selanjutnya. 085 Alam Tiro, Raffi Kamal Firdaus, sekeluarga ditaruh. Mbak mau nanya, kalau siang kan terkadang banyak lalat, tapi kalau malam kok nggak ada. Itu lalat ngilang kemana? Mbak kasih tahu ya, kalau siang banyak lalat. Begitu malam kenapa lalat nggak ada? Hah, karena lalatnya pada pergi clubbing. Jadi sepi. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu di bawah meja DJ pada ngumpul tuh lalat. Sob, asik sob. Gitu. Ntar begitu udah selesai tutup klubnya dia keluar lagi. Emang Matahari. dan juga banyakan siang lalat itu karena emang orang suka makanan lalatan itu pakai sambal siang-siang. Mbak. Lalapan 9 10. Lama lu pada lu. Selanjutnya ada dari Rizky Egeo. Mbak mau nanya, lampu Petromak itu siapanya gedung Petronas? Petromak. Jadi ini sebenarnya 3 bersaudara ya. Gua kasih tahu nih. Jadi 3 bersaudara. Si Petromak ini anak pertama. Anak kedua Petronas. Anak ketiga Petruk. Ya, biarin aja sekalian. Apalagi nggak ada hubungannya lah. Petromax ya itu alat pencahayaan. Petronas itu gedung yang ada di Malaysia yang kembar. Betul. Itu. Aturan harusnya kembar 3 itu. Kembar 3 siapa aja? Petronas. Petronas. Ntar mikir dulu bentar ya. Belum dapet udah di setup aja. Orang pikirin dulu baru keluarin setup. Lanjut. 085
DS 90 channel. Mbak mau nanya dong, kalau pisang tanduk itu pakai tanduk rusa apa tanduk kerbau ya, Mbak? Jadi Mbak kasih tahu ya. Jawabannya simpel. Ini pertanyaan keempat ya. Mbak mau nanya kalau pisang tanduk itu pakai tanduk rusa apa tanduk kerbau? Dua-duanya salah. Karena pisang tanduk pakai tanduk basah. Aduh. Lu pada lama lu. Pada lama lu. Delay. Selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Dari Petra Erlangga. Mbak mau nanya, menurut Mbak bunga matahari itu panas apa enggak, Mbak? Gimana menurut Pak Jarwo? Menurut saya bunga matahari itu tidak panas. Karena memang bahwasannya bunga Citra Lestari beda dengan bunga matahari, Mbak. Ya memang beda. Ini kita ngomongin bunga matahari. Nggak ada hubungannya sama bunga Citra Lestari. Iya. Itu hanya prolog dulu aja, Oke. Mbak. Nanti tujuannya pasti arahnya ke sana. Oke, kita tungguin. Lanjut. Bunga matahari. Bunga itu dalam bahasa Inggrisnya flower. Iya. Matahari itu sun. San. Bener. Jadi kita akan menyerahkan bunga matahari ke Mbah Hasan. Pakai bahasa dong. Langsung aja. Ya. Berarti kalau berhadapannya seperti ini, Mbak juga akan kasih hadiah ke dia. Matahari bel. Matahari bahasa Inggrisnya? San. Kalau bel dipencet bunyinya? Tet. Nah, gua kirim santet. Puas lo. Puas.